I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Anissa Ilmu dari Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom unsur C atau karbon dan atom unsur H atau hidrokarbon. Jadi yang namanya atom hidrokarbon itu, senyawa hidrokarbon ya. Nah, dia itu memiliki C dan H, gampang banget pasti dia diingatnya. Nah, lalu berdasarkan ikatannya itu dia dibagi dua, jenuh dan tak jenuh. Bagaimana sih yang jenuh? Yang jenuh itu yang memiliki ikatan rangkap satu atau mungkin teman-teman udah sering dengar nih yang namanya alkana. Lalu yang tak jenuh yang memiliki rangkap 2 dan 3 yang biasanya disebut alkena dan alkuna. Yang rangkap 2 alkena dan rangkap 3 alkuna. Nah, jadi salah satu contohnya itu seperti etana, etena, etuna. Etana rangkap 1, etena rangkap 2 dan etuna rangkap 3 nih teman-teman. Nah, lalu berdasarkan sifat-sifatnya itu, contohnya dari titik didih ya, titik cair dan titik didih gitu. Makin besar massa molekul relatif atau makin panjang rantai karbon alkana dan alkena, makin tinggi pula nih titik leleh, titik didih dan massa jenisnya. Lalu yang kedua, di antara alkena dan isomernya, isomer yang bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Lalu semua hidrokarbon sukar larut nih dalam air, jadi ditandai ya dia sukar larut dalam air. Hidrokarbon yang mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl atau karbon tetraklorida. Lalu sifat kimianya nih, sifat kimia si hidrokarbon ini nih, kalau di reaksi-reaksi alkana sih biasanya dia itu dalam pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 itu pasti udah tahu ya, karbon dioksida, dan H2O sendiri itu adalah air. Lalu pembakaran tak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O atau juga partikel karbon. Lalu pada reaksi-reaksi alkana sendiri, alkena itu pembakarannya sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O, jadi hampir sama sih dengan alkana. Lalu pada adisi atau penambahan, yaitu mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ini ya sifat-sifat alkena diingat, oke? Lalu pada sifat-sifat alkuna sendiri sih kayak nggak jauh gitu sih sama alkana. Dia itu suku rendah berwujud gas, suku sedang berwujud cair, dan suku tinggi berwujud padat. Alkana tidak larut juga dalam air, jadi alkuna tidak larut juga dalam air. Jadi alkana, alkena, alkuna itu sukar larut dalam air, itu yang harus diingat ya. Oke, di sini saya sudah selesai nih menjelaskan tentang struktur dan sifat hidrokarbon. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya Nailun Fauziani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailun Fauziani ingin melanjutkan pembahasan tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon bagi kesehatan serta cara mengatasinya. Semuanya, tahukah kamu penyebab polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan? Polusi disebabkan oleh reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna. Pembakaran terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah istilah kimia untuk senyawa yang menyusun bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Reaksi pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna terjadi ketika senyawa karbon terbakar sempurna sehingga reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran tidak sempurna ialah proses pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Dampak bagi kesehatan, mengganggu proses fotosintesis bagi tumbuhan, pemanasan global, hujan asam, dan lainnya. Yang terhirup oleh manusia dapat menyebabkan pusing, pingsan, dan sesak nafas. Hal ini terjadi karena hemoglobin mudah mengikat dengan gas alam karbon monoksida, sehingga sel darah merah kekurangan oksigen dan menyebabkan pingsan. Solusinya, menanam pepohonan atau tumbuhan di sekitar lingkungan.
memastikan pembakaran berlangsung secara sempurna agar tidak menimbulkan karbon monoksida, menggunakan bahan bakar yang menggunakan kadar belerang yang rendah, dan menggunakan masker penutup hidung setiap keluar dari rumah. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Agus Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Agus Kurniawan dari jurusan Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Adapun pengertian minyak bumi. Minyak bumi biasa disebut sebagai petroleum, atau dalam bahasa Latin petrus yang artinya batu dan oleum yang artinya minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tidak berpori dikenal dengan nama atlina atau cekungannya. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah berisi air, lapisan di atasnya berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan cara pengeboran. Selanjutnya, adapun cara pemisahan atau pengolahan minyak bumi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pemisahan atau distilasi. Dilakukan dengan cara campuran komponen-komponen zat berdasarkan acuan titik. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan kolam atau menara distilasi. Yang kedua yaitu perengkahan atau retak. Fraksi minyak bumi yang paling banyak kegunaannya ialah bensin. Karena itu, fraksi-fraksi bumi dengan jumlah atom C besar dipecahkan untuk membentuk bensin. Yang ketiga apa? Reforming. Reforming ialah membentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu baik atau rantai karbon bercabang. Yang keempat ialah polimerisasi. Apa itu polimerisasi? Yaitu proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi yang lebih besar. Dan yang kelima ialah proses pembersihan atau treating, yaitu pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-ngotornya. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG, yaitu dengan kegunaannya ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Yang kedua yaitu petroleum ether. Adalah fraksi bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Adapun yang ketiga bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2 dan 3. Yang keempat ada minyak tanah atau kerosin, yaitu salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagai besar adalah cairan hidrokarbon, tidak berwarna dan mudah terbakar. Dan kelima itu ada solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Yang terakhir itu ada oli. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Baik, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami tentang struktur sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Dan pembahasan satu lagi yaitu tentang proses pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan kelompok atas nama Nelum Fauziani, Tianisa Ilmi dan Agus Kurniawan mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.